Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran Al-Islam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Bu Guru menjelaskan materinya, yuk kita nyanyi bersama-sama. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Iblis, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Cinta Nabi dan Rasul. Coba angkat tangannya, siapa di sini yang sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul? Jika anak-anak ada yang masih belum hafal, bisa memutar video nyanyian sebelumnya ya. Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah. Mereka bertugas untuk menyampaikan agama Allah dan mengajarkan akhlak yang mulia agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian dari Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki sedikit perbedaan. Jika Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diri sendiri, maka Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diri sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau yang wajib kita percaya sebanyak 25. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bu Guru sebelumnya, bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya berjumlah 25. Nabi Adam alaihi salam merupakan Nabi yang pertama. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta. Kemudian, barulah Allah menciptakan makhluk, yaitu malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis atau setan diciptakan dari api. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Manusia diciptakan dari tanah liat.
istri Nabi Adam alaihissalam bernama Siti Hawa. Allah mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Adam merupakan makhluk yang pandai. Allah menyuruh malaikat dan iblis tunduk kepada Adam. Malaikat melaksanakan perintah Allah, tetapi iblis menolaknya. Iblis merasa jika dirinya itu lebih hebat dari Nabi Adam. Kemudian Allah mengusir iblis karena kesombongannya tersebut. Lalu iblis berjanji, dia akan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Di antara akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam, salah satunya adalah bersikap taubat kepada Allah. Taubat artinya memohon ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, kita juga bisa banyak-banyak membaca istighfar. Ketika berbuat salah, Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Inilah sikap yang harus kita contoh. Jika kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Anak-anak masih penasaran tidak dengan kelanjutan cerita Nabi Adam alaihissalam? Jika masih penasaran, yuk kita simak video berikut. Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sangat dendam. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat.
Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam adalah mengapa Allah mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga? Itu karena Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar larangan Allah, yaitu untuk menjauhi dan tidak memakan buah khuldi. Di surga, Adam dan Hawa dilarang memakan buah tersebut. Namun, iblis selalu menggoda Adam dan Hawa supaya memakan buah khuldi. Iblis membujuk Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Adam dan Hawa akhirnya memakan buah tersebut. Kemudian Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga karena telah melanggar larangan Allah. Adam dan Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa merasa sangat menyesal dan selalu memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Keduanya bertaubat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah lagi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sepenggal cerita dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita akan bertemu kembali dengan membahas cerita nabi-nabi yang lainnya. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.